Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan media dan klasifikasinya menurut para ahli. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Layinatul Afidah, kelas 2B PAI reguler. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dosen pengampu Bapak Ihwanul Muttaqin. Sejarah perkembangan yang pertama yaitu media audio atau pendengaran. Jadi audio ini hanya bisa untuk didengar saja. Yang kedua yaitu visual atau penglihatan. Pada visual ini hanya bisa dilihat saja, nggak bisa didengarkan gitu. Terus yang ketiga audiovisual, yaitu pendengaran dan penglihatan. Audiovisual ini merupakan gabungan dari media yang pertama dan juga yang kedua. Yang terakhir yaitu multimedia, yaitu menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video. Jadi, pada multimedia ini sudah lebih canggih medianya. Sejarah perkembangan yang pertama yaitu media audio. Nah, jika dilihat dari sejarah komunikasi suara, media audio ini pada tahun 1844, Morse mengirim berita lewat kawat dari Baltimore ke Washington. Nah, ini merupakan nama daerah yang ada di Amerika. Nah, maka sejak itu dikenallah teknologi yang dinamakan telegrafi. Kemudian dari temuan tersebut, Alexander Graham Bell berpikir bahwa tidak hanya bunyi saja yang dapat disalurkan melalui kawat, suara pun juga bisa. Nah, itu merupakan pemikiran oleh Alexander Graham Bell. Kemudian, setelah beberapa tahun, yaitu pada tahun 1895, ditemukanlah radio oleh Marconi. Setelah ditemukannya radio, kemudian mulai ditemukan alat perekam suara oleh Thomas Edison, yaitu dikenal dengan fonograf. Nah, itu namanya ya. Melalui alat fonograf ini, orang dapat melakukan perekaman suara dengan menggunakan piringan hitam. Nah, ini pada saat itu. Kemudian media audio dalam dunia pembelajaran diartikan sebagai bahan pembelajaran yang dapat disajikan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, penglihatan, dan kemampuan siswa sehingga terjadi proses pembelajaran atau proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan media visual. Penny Press pada tahun 1833 yang mencoba mengembangkan mesin cetak yang awalnya ditemukan oleh Johann Gutenberg. Pada awalnya Cina yang menemukan bahan baku pembuatan kertas. Setelah saat itu, penemuan mesin cetak mulai dirintis dan dipergunakan. Jadi kan media visual ini kan untuk penglihatan. Jadi pada masa itu penglihatannya itu menggunakan kertas. Jadi muncullah mesin cetak, terus kertas. Nah, pada saat itu mulai bermunculan seperti itu. Seiring waktu, saat itu mesin cetak mulai digunakan secara missal. Bahkan terus mengalami penyempurnaan sampai akhirnya buku adalah satu alat penyampai informasi yang paling penting saat itu. Nah, karena adanya mesin cetak tadi dan kertas, maka pada saat itu buku adalah informasi yang paling penting. Sejarah perkembangan media yang selanjutnya yaitu audiovisual, yang mana audiovisual ini merupakan gabungan antara penglihatan dengan pendengaran.
Saat radio tengah berkembang sebagai media penyiar utama di akhir tahun 1920-an dan film-film tengah dicoba dengan diperbincangkan. Beberapa orang mulai memikirkan tentang bagaimana radio dan gambar jika disatukan. Jadi pada tahun 1920-an ini orang-orang itu sudah mulai berpikir antara penglihatan dan pendengaran ini jika disatukan itu bagaimana? Seperti itu. Karena pada saat itu pemirsa menyukai film-film bergambar, sama seperti mereka menyukai radio pada tahun 1920 sampai 1940. Muncul ide untuk menggabungkan keduanya. Nah, itulah sejarah media audiovisual. Kemudian pada tahun 1920 dan 1930, teknologi televisi berkembang tahap demi tahap. Jadi pada waktu itu sudah ada ya penggabungan antara media audio dengan visual, yaitu televisi. Siaran televisi diputar di seluruh dunia. Penyiaran pertama di Inggris pada tahun 1935, di Amerika pertama kali menyiarkan pertandingan baseball Kolombia melawan Yale tahun 1939. Nah, itu merupakan penyiaran televisi pertama yang ada di dunia. Yang terakhir yaitu sejarah perkembangan multimedia. Pada awalnya, multimedia hanya mencakup media yang menjadi konsumsi indera penglihatan, berupa gambar, gambar diam, teks, gambar gerak, video, dan gambar gerak rekaan atau animasi, dan konsumsi indera pendengaran yaitu berupa suara. Dalam perkembangannya, multimedia mencangkup juga kinetik gerak dan bau yang merupakan konsumsi indera penciuman. Jadi pada multimedia itu juga ada bau ya, atau penciuman ini. Pada saat ini, informasi tidak cukup hanya melalui teks dan grafik saja. Sekarang, informasi mencangkup kelengkapan teks, grafik, animasi, gambar, dan audio atau video. Audio atau video, gambar, teks, grafik, serta animasi adalah telah diaplikasikan dalam berbagai bidang. Misalnya, untuk bidang pendidikan digunakan sebagai alat tutorial, tentunya yang canggih ya. Terus kemudian multimedia dimanfaatkan juga dalam dunia pendidikan dan bisnis. Dalam dunia pendidikan itu contohnya tadi ya, tutorial, terus kemudian e-learning itu merupakan multimedia dalam pendidikan. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi media menurut Rudy Bratz. Yang pertama yaitu media audiovisual gerak. Contohnya seperti film yang bersuara, kemudian pita video, film, TV. Nah, itu merupakan contoh dari media audiovisual gerak. Kemudian yang kedua yaitu media audiovisual diam. Nah, media audiovisual diam ini seperti film rangkai suara, halaman suara. Nah, itu kan merupakan media audiovisual, tapi itu termasuk yang diam, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu audio semi gerak, seperti tulisan jauh bersuara. Itu contohnya audio semi gerak. Yang keempat yaitu media visual bergerak seperti film yang bisu. Ada kan ya kayak pemfilman atau penayangan yang berupa film tapi tidak ngomong, hanya bergerak-gerak saja seperti itu. Kemudian yang kelima, media visual diam. Contohnya seperti halaman cetak, foto, mikrofon,
slide bisu. Nah, itu merupakan media visual yang diam. Artinya nggak bergerak kayak yang tadi, yang keempat itu. Kemudian yang keenam yaitu media audio, seperti radio, telepon, pita audio. Tentunya pada audio ini hanya untuk apa ya, pendengaran saja, tidak bisa dilihat, seperti itu. Lanjutan dari sebelumnya yaitu media cetak seperti buku, bahan ajar mandiri, modul. Nah, itu merupakan media cetak. Klasifikasi media selanjutnya yaitu menurut Arsyad. Yang pertama media visual atau hanya bisa dilihat saja. Itu contohnya gambar, foto, poster, itu termasuk media visual. Yang kedua yaitu media audiovisual, contohnya seperti film, video, televisi. Kan televisi itu kan bersuara, bisa masuk pada audio, kemudian visualnya itu karena bisa dilihat, ada gambarnya. Itu namanya contoh dari media audiovisual. Yang ketiga yaitu media multimedia yang identik dengan internet. Nah, itu multimedia itu seperti itu. Yang keempat yaitu media realita. Contohnya seperti binatang, terus spesimen, itu termasuk media realita. Itu yang menurut Arsyad. Klasifikasi media menurut Arsyad. Ya, mungkin cukup itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton, juga Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Ihwanul Mutakin. Saya terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.